Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel saya, yaitu Mas Teri Raraningrum. Saya adalah mahasiswi dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung NPM 2201060012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kalkulus diferensial, subbab materinya yaitu sistem bilangan real untuk pertemuan yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real itu adalah dasar dari kalkulus ya teman-teman. Nah, jadi kenapa sih dia disebut sistem bilangan real? Nah, karena dia disebut sistem, jadi dia itu adalah perkumpulan atau gabungan-gabungan dari beberapa bilangan-bilangan, seperti bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Jadi, sistem bilangan real itu adalah gabungan dari semua bilangan itu. Nah, kalau ngomong-ngomong, teman-teman ingat gak sih apa itu bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan irasional? Nah, jadi bilangan asli atau ini bagannya seperti ini ya teman-teman. Jadi R itu melambangkan bilangan real, Q itu melambangkan bilangan rasional, Z ini melambangkan bilangan bulat, dan N ini melambangkan bilangan asli. Jadi sistemnya itu gambarnya itu bisa kita buat seperti ini ya. Terserah ya, boleh sih sebenarnya bulat, boleh, tapi lebih enaknya sepertinya kotak ya. Nah, jadi bilangan asli ini biasanya dilambangkan dengan N besar, terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia itu tidak dimulai dari 0, tapi langsung dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat. Bilangan bulat itu biasanya dilambangkan dengan Z besar. Nah, bilangan bulat ini adalah gabungan dari bilangan positif dan negatif. Jadi bilangan bulat itu disebut bilangan bulat karena gabungan dari nilai asli dan bilangan negatif. Jadi angkanya itu dimulai dari negatif dulu, lalu ke 0, lalu ke bilangan asli. Jadi contohnya seperti min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional ini biasanya dilambangkan dengan Q. Bukan biasanya ya, tapi memang kesepakatannya. Jadi bilangan asli itu dilambangkan dengan N, bilangan bulat dilambangkan dengan Z, dan bilangan rasional dengan Q, dan bilangan real dengan R. Nah, bilangan rasional ini adalah biasa kita sebut dengan bilangan pecahan. Kenapa sih biasanya disebut dengan pecahan? Ya, karena bilangan rasional ini biasa kita bisa tulis dengan N per B atau M per N atau A per B. Nah, tetapi B tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena bilangan berapapun yang dibagi 0 tidak terdefinisi ya teman-teman. Bukan tidak terhingga, tapi tidak terdefinisi. Nah, misalnya kan 1 per 0, nah itu kan tidak terdefinisikan, makanya A per B atau M per N atau N per B itu tidak boleh B-nya atau penyebutnya itu 0 karena bisa menghasilkan bilangan tak terdefinisi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah kebalikan dari bilangan rasional. Bilangan irasional ini biasanya terdiri dari akar 2 pi yang biasa kita gunakan sehari-hari pi ya. Jadi tuh nilainya itu tuh banyak, seperti koma, intinya seperti 1, berapa gitu, yang menghasilkan koma di belakangnya itu banyak, seperti itu bilangan irasional itu. Nah, jadi apa sih kesimpulannya sistem bilangan real itu? Jadi sistem bilangan real itu gabungan dari seluruh himpunan bilangan rasional dan irasional. Nah, bisa kita gambarkan. Nah,
Bagannya bisa kita gambarkan seperti ini ya teman-teman. Bagannya itu seperti ini. Jadi bilangan real itu sebagai induknya atau pusatnya, lalu memiliki dua anakan atau dua cabang, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional ini juga memiliki cabang teman-teman, yaitu bilangan bulat dan bilangan asli. Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya, kalau bilangan bulat dan bilangan asli itu adalah anggota dari bilangan rasional. Karena bilangan rasional ini adalah dua buah bilangan bulat yang bisa dibagi dan menghasilkan bilangan bulat juga, bukan bilangan pecahan atau desimal atau apa. Nah, jadi kenapa bilangan bulat dan bilangan asli dimasukkan dalam bilangan rasional? Karena itu ya alasannya teman-teman. Jadi bilangan real itu memiliki dua cabang, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Kesimpulannya adalah bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bicara tentang bilangan real, itu sebuah bilangan nyata ya teman-teman. Nah, ada nggak sih bilangan yang nggak nyata atau bilangan hayal? Nah, sebenarnya itu ada teman-teman. Jadi bilangan real ini memiliki lawan atau kalau dalam bahasa Indonesia itu antonim, yaitu bilangan imajiner atau bilangan imajinasi yang biasa kita lambangkan atau biasanya dilambangkan dengan I kecil ya teman-teman. Nah, jadi gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner ini menghasilkan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu apa sih teman-teman? Jadi bilangan kompleks itu adalah gabungan dari bilangan real. Jadi bilangan real itu kan sistem bilangan yang sudah cukup luas ya, gabungan dari semua bilangan asli, bulat, dan irasional, rasional itu kan. Nah, di sini digabungin lagi dari bilangan real digabung dengan bilangan imajiner menjadi bilangan kompleks. Jadi tahta tertingginya itu ada di bilangan kompleks. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa bilangan asli atau biasa kita sebut lambangkan dengan N, natural number, adalah gabungan dari Z, yaitu bilangan bulat. Lalu bilangan bulat itu gabungan dari bilangan rasional, lalu bilangan rasional gabungan dari bilangan real, dan bilangan real adalah gabungan dari bilangan kompleks. Nah, itu tadi pembahasan kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, sedikit berbagi ilmu tentang sistem bilangan real yang ada pada mata kuliah kalkulus diferensial pada pertemuan pertama. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Nah, di sini saya juga menyertakan sosmed saya, yaitu IG dan email. Kalau teman-teman ada yang minat untuk belajar lebih lanjut dengan saya, bisa follow IG saya ya. Itu ada namanya, yaitu Master Rara. Di situ saya singkat ya namanya, sebenarnya Master Rara, tapi ID-nya jadi seperti itu. Lalu ini email saya, yaitu ada masteriraran@gmail.com. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.